Alhamdulillah kita hari ini berada di desa apa? Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kita hari ini berada di peternakan Bapak Kutub Sawah Hijau Farm, yang mana menerapkan pola pertanian terpadu atau integrated farming system. Jadi sistem pertanian yang berkelanjutan, sehingga konsep ini diharapkan tidak ada buangan atau tidak ada limbah, zero waste. Nah, untuk itu coba kita nanti minta dari pengalaman Pak Kutub agar bagi kita semua pemula-pemula ini sebagai acuan untuk kita bisa sukses seperti apa yang dijalankan oleh Pak Kutub. Nah, untuk itu silakan Pak Kutub. Usaha kami memang madhabnya adalah pertanian terpadu, karena di situ kita berpikir sama sekali tidak ada limbah. Namun pangkal awalnya adalah kita harus ada titik landasannya adalah ternak. Jadi ternak itu yang membuat perputarannya jalan. Jadi usaha saya diawali ada usaha peternakan meliputi sapi perah maupun sapi potong, terus dombanya domba potong baik breeding maupun untuk fattening. Itu dari situ kita pasti punya limbah. Jadi limbah kita ini kalau kita tidak manage, ini menjadi problem dan masalah. Sesuatu yang apapun untuk mengatasi masalah pasti keluar uang, keluar energi. Makanya jangan sampai kita keluar energi namun tidak ada manfaatnya. Makanya kita harus ada usaha lain yang sangat terkait dengan usaha peternakan, yaitu pertanian. Makanya konsepnya adalah terpadu tadi, pertanian kita. Makanya orientasinya harus pertanian yang benar-benar input produknya harus dari peternakan. Jadi limbah tadi kita kelola sedemikian rupa, kita sinkronkan dengan kebutuhan pertanian kita, akhirnya menjadi pertanian yang benar-benar hanya dari peternakan, limbahnya, pupuknya, ataupun pestisidanya. Makanya pertanian kita adalah pertanian organik, pertanian yang hanya kita ambilkan sumber pupuknya atau sumber pestisidanya dari usaha peternakan. Dan itu sudah berjalan dan ada hasilnya. Menurut saya ya hasilnya sudah signifikan, karena memang kita sudah tidak mengandalkan sama sekali input dari luar, input kimia sudah tidak mengandalkan, sudah kita tinggalkan. Orientasi paling utama adalah agar kita sehat, hidup kita sehat. Kan makanya brand kita adalah beras sehat ataupun produk sehat. Itu intinya semacam itu. Karena memang dari situ kalau kita makanan sehat pasti berpikirnya sehat gitu saja. Ilustrasinya yang sederhana semacam itu. Nah, itu kita geluti sampai sekarang. Nah, untuk menjalankan itu semua kita harus punya manajemen yang baik. Dalam arti manajemen yang baik kita kelola sedemikian rupa. Pertama harus disiplin kalau memang organik ya organik. Dari sisi ternaknya pakan kita juga harus organik, jangan sampai ada pemacu produksi daging ataupun pemacu produksi susu, jangan sampai. Jadi kita bisa apa adanya, pakan alami namun kita kemas demikian rupa, kita formulasikan agar pakannya itu menjadi high quality, istilahnya berkualitas bagus, dimakan ternak itu tidak masalah dan menghasilkan produk yang baik pula. Ternyata dari situ pemikiran semacam itu alhamdulillah produk kita juga tergolong produk yang bermutu tinggi. Contoh tadi susu kita itu dalam kapasitas kebutuhan masyarakat itu paling disukai, karena memang pertama rasanya enak, legit, kental itu. Terus kadar bakterinya sangat rendah. Itu semua kan sudah masuk uji lab di kampus-kampus yang kerjasama dengan kita. Jadi kita nggak usah susah payah ngecek produk kita. Ternyata rekanan, dalam arti rekanan pendidikan itu sudah berkala. Setiap bulan itu ngecek produk kita. Salah satunya susu. Itu makanya dari situ
karena produk kita berkualitas, makanya kita punya price yang bagus. Jadi ya kalau boleh dikatakan harganya lebih dari yang lain gitu. Dari situ kita bisa alhamdulillah survive dalam menangani usaha karena punya produk yang bisa menghasilkan rupiah tiap hari. Terus daging kita sudah uji coba ya bertahun-tahun. Ternyata daging yang dengan pakan yang bagus, pakan yang terutama difermentasi silase dengan formulasi yang bagus, itu bakteri yang bagus, itu menghasilkan daging yang bagus, lemaknya yang minim. Hari ini yang tidak disukai orang kan lemak. Karena lemak kecenderungannya kan kolesterolnya nanti tinggi, sehingga hari ini konsumsi masyarakat kalau kolesterol tinggi kan tidak sehat. Nah ini kita upayakan, kita ramu sedemikian rupa agar pakannya itu bagus terkait dengan pertumbuhan daging itu. Yaitu sampai sekarang ya berhasil. Kita kalau pemeliharaan harus minimal 100 hari yang sudah kita lakukan. Kalau untuk sapi minimal 100 hari baru ketemu daging yang bagus. Kalau untuk domba itu 60 hari ketemu. Itu domba kita punya usaha terkaitnya dengan fattening juga. Itu makanya usaha ikutan domba adalah kita punya catering, Mbak. Jadi catering terkait dengan domba, walaupun memang ini masih sangat fluktuatif karena memang di masa pandemi kemarin kita untuk jual produk mateng itu agak susah. Baru tahun-tahun sebelum pandemi malah bagus, ramai. Jadi pemotongannya bisa tiap hari lah. Tapi sekarang kemarin pandemi dan itu sulit. Sekarang baru mulai nanjak lagi lah, pelan-pelan nanjak lagi. Jadi kita jual produknya beras dijadikan nasi box, terus akhirnya nanti dombanya kita potong untuk akekah, untuk macam-macam seperti itu, Pak. Jadi salah satu usaha kita ada diversifikasinya semacam itu. Dari situ kan kita bisa menambah tenaga kerja entah itu lingkungan masuk, entah itu tetangga masuk itu. Jadi ternyata dengan usaha semacam ini bisa menambah gairah usaha lingkungan atau masyarakat. Kita di sini juga ada program namanya CSR, Pak. Itu CSR itu istilah jaring pengaman sosial untuk lingkungan. Apa itu yang kita berikan? Yang kita berikan adalah gas. Jadi ternak kita itu gimana caranya menghasilkan sesuatu yang punya manfaat terhadap lingkungan. Kita berikan cuma-cuma yaitu dalam bentuk gas, biogas. Jadi sebelum pupuk kandang itu kita lempar ke sawah atau ke tegal, itu kita processingkan di digester kita. Akhirnya mendapatkan biogas, dan itu tiap hari diproduksi dan disalurkan ke beberapa puluhan kakak di sini gratis. Dan itulah salah satu makna bahwa ternyata keberadaan usaha kita itu membawa manfaat di lingkungan kita, dan masyarakat senang, tidak bau kandang atau tidak bau sapi, tapi baunya bau gas yang memang dia bisa tiap hari masak di dalamnya. Itu sekilas, Pak, terkait dengan usaha kami, dan alhamdulillah usaha kami ini sudah merambah ke dunia pendidikan. Jadi kami sering mendapatkan job untuk melatih ataupun kita jadi pembicara di universitas sekitar sini, baik UNS 11 Maret ataupun APK Akademi Peternakan di sini, atau UMUKA Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Itu alhamdulillah kita mendapatkan respon yang positif bahwa keberadaan kita bisa memberikan kontribusi pendidikan, Pak. Jadi sesuai dengan Qur'annya bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, bahwa gimana caranya kita itu punya manfaat terhadap sesama. Lah manfaat yang paling hakiki adalah ilmu. Dan alhamdulillah ilmu itu sudah kita tularkan semampu kita lah. Dan kita akan berinovasi terus sesuai dengan niat kita bahwa ilmu itu tidak ada batasan, harus meningkat. Demikian, Pak, sekelumit tentang Sawah Hijau Farm Integrated Farming System. Demikian. Ya, terima kasih pada Pak Kutut yang telah memaparkan apa yang telah dilakukan di Karanganyar ini
Maka mudah-mudahan sebagai bahan inspirasi untuk kita semua untuk menata yang sasaran akhirnya adalah bagaimana terwujudnya masyarakat mandiri yang hari ini menjadi program besar di negara kita tentunya. Ya. Pada saat kita sudah bermula dari situ, insya Allah akan terwujud masyarakat mandiri yang tidak tergantung kepada siapapun. Ya. Baik itu urusan pangan dan sebagainya. Nah itu jadi kalau saya simpulkan di sini bagi kawan-kawan yang hendak berterjun di dunia pertanian, hendaklah kaitkan dengan peternakan dan harus dimulai dengan peternakan dulu. Betul. Tapi dengan tahapan-tahapan tentunya agar tidak terjebak itu dengan penyediaan bahan pakan, dengan menanam rumput sesuai dengan hitungan yang nanti berapa ternak yang kita masuk, berapa kebutuhan pakan yang kita butuhkan. Bank pakan istilahnya Itu harus punya nanti bank pakan. bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kalau pada saat pakan itu kita bisa mandiri, itu nutrisi akan terpenuhi dengan sempurna, sehingga hal-hal negatif berkenaan dengan penyakit kita akan hindari, bisa kita hindari itu. Jadi mungkin itu saja kesimpulan dari kita pada saat kita hari ini berkunjung ke tempat Bapak Kutub yang sudah menjalankan bertahun-tahun di dunia pertanian terpadu. Terima kasih Pak Kutub atas informasinya, mudah-mudahan bisa dicontoh kepada yang lain. Oke.